teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang perkembangan peserta didik yang disusun oleh kelompok 7 yang beranggotakan Bonita Amelie Hutagalung, Novita Sari Borusiagian, Nurhanifah Sitorus, dan Titin Yemina Pasaribu. Adapun beberapa materi yang kita bahas, yang pertama tentang pertumbuhan dan perkembangan, yang kedua perkembangan peserta didik, yang ketiga permasalahan peserta didik, yang terakhir tentang peranan pendidik dalam mengatasi permasalahan peserta didik. Yang pertama tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Istilah perkembangan dalam bidang psikologi merupakan suatu konsep yang cukup kompleks. Hal ini dikarenakan terdapat banyak dimensi, dan untuk dapat memahaminya kita harus dapat membedakan pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai peningkatan dalam ukuran fisik atau perubahan yang secara signifikan terlihat pada materi sesuatu sebagai akibat dari rangsangan atau simulasi dari lingkungan sekitar. Perubahan ini dapat berupa pembesaran atau pertambahan dari tidak ada menjadi ada, dari kecil menjadi besar, dari sedikit menjadi banyak, dan sebagainya. Jadi, pertumbuhan dapat diartikan kenaikan dan penambahan ukuran dengan proses yang berubah secara berkala. Sedangkan untuk perkembangan sendiri didefinisikan sebagai kemajuan menuju kedewasaan atau dapat diartikan perubahan secara kualitatif mengacu pada kualitas fungsi organ jasmani. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Adapun yang pertama, pertumbuhan itu cenderung lebih bersifat kuantitatif dan berkaitan dengan aspek fisik, sedangkan perkembangan cenderung lebih bersifat kualitatif, berkaitan dengan pematangan mental atau rohani. Yang kedua, pertumbuhan itu berlangsung pada suatu titik optimum dan kemudian menurun menuju pada keruntuhannya. Sedangkan perkembangan rohani tidak terhambat walaupun keadaan jasmani sudah sampai pada puncak pertumbuhannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, pertumbuhan lebih ke keadaan fisik, sedangkan perkembangan ke sifat dan perilaku. Di dalam buku H.C. Wetterington yang berjudul Education Psychology terdapat prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan yang terkesan lebih menonjol dan dapat dipraktikkan secara nyata, yaitu A. Pada tahun-tahun pertama, pertumbuhan itu lebih cepat. B. Tingkat kedewasaan yang dicapai dapat mempengaruhi usaha-usaha belajar. C. Setiap individu mengikuti pola perkembangan umum yang sama. D. Tempo perkembangan setiap individu itu berbeda-beda. E. Sifat-sifat psikis dapat timbul secara bersamaan namun tidak berturut-turut. Dan F. Hereditas dan lingkungan yang sangat penting bagi pertumbuhan yang terdapat dalam Mustaqim tahun 2008. Yang kedua, perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik. Para ahli di bidang ilmu psikologi beranggapan bahwa peserta didik mengalami karakteristik yang labil. Itu dikarenakan peserta didik berada pada kondisi yang mengalami banyak perubahan, mulai dari masa kanak-kanak menuju masa remaja, kemudian dari masa remaja menuju masa dewasa. Pada masa itu, peserta didik melalui masa pubertas atau remaja. Desmita menurutkan bahwa pencarian jati diri ada pada masa remaja. Hal-hal tersebut ditandai dengan beberapa hal, diantaranya A. Dapat membangun interaksi yang matang dengan teman sebaya. B. Mampu menerima dan dapat belajar peran sosial di dalam masyarakat. C. Menggunakan keadaan fisik dengan efektif dengan kesadaran self-acceptance. D. Belajar dari orang tua dan orang dewasa lainnya untuk mencapai kemandirian emosional. E. Sesuai dengan passion, mampu memilih dan mempersiapkan karir di masa depan. F. Mengembangkan positive thinking tentang sebuah pernikahan dan kehidupan berumah tangga. G. Mampu menginovasi keterampilan intelektual dan hal-hal lainnya yang diperlukan sebagai warga negara. H. Secara sosial dapat mencapai tingkah laku dan mampu bertanggung jawab. I. Menetapkan nilai dan etika sebagai pedoman dalam berperilaku. J. Mengembangkan wawasan keagamaan dan meningkatkan religiusitas. Ke-10 karakteristik perkembangan peserta didik di atas memberikan pengaruh dalam perkembangan aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor peserta didik sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan kognitif.
Perkembangan kognitif merupakan kemampuan berpikir atau intelektual. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkembangan kognitif berkaitan langsung dengan proses pembelajaran. Hal ini digambarkan dalam 6 tahapan, yaitu pengetahuan atau pengenalan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dan yang kedua, perkembangan afektif. Keberhasilan pengembangan ranah kognitif tidak hanya akan membuahkan kecakapan kognitif, tetapi juga menghasilkan kecakapan ranah efektif. Sebagai contoh, seorang guru agama yang piawai dalam mengembangkan kecakapan kognitif dengan cara seperti ini akan berdampak positif ke ranah afektif para siswa. Dalam hal ini, pemahaman yang mendalam terhadap arti penting materi pembelajaran agama yang disajikan guru, serta preferensi kognitif yang mementingkan aplikasi prinsip-prinsip tadi akan meningkatkan kecakapan ranah afektif para siswa. Peningkatan kecakapan afektif ini antara lain berupa kesadaran beragama yang mantap. Kemampuan afektif hal ini terdiri dari 5 tahapan, yaitu pengenalan atau penerimaan, pemberian respon, penghargaan terhadap nilai, pengorganisasian, dan pengalaman. Yang ketiga ada perkembangan psikomotor. Keberhasilan pengembangan ranah kognitif juga akan berdampak positif terhadap perkembangan ranah psikomotor. Kecakapan psikomotor adalah segala amal jasmaniah yang konkret dan mudah dimengerti, baik kuantitasnya maupun kualitasnya, karena sifatnya yang terbuka. Namun, kecakapan psikomotor tidak terlepas dari kecakapan afektif. Jadi, kecakapan psikomotor siswa merupakan manifestasi wawasan pengetahuan dan kesadaran serta sikap mentalnya. Kemampuan psikomotor ini dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu meniru, memanipulasi, akurasi gerak, artikulasi, dan naturalisasi atau otonomisasi. Dan yang ketiga, permasalahan perkembangan peserta didik. Permasalahan perkembangan peserta didik. Salah satu permasalahan serius yang dihadapi dunia pendidikan sekarang ini adalah rendahnya kualitas pembelajaran, termasuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Proses pembelajaran pendidikan agama terjadi kerap kali baru bersifat seadanya, rutinitas, formalitas, kering, dan kurang makna. Kualitas semacam itu akan menghasilkan mutu pendidikan agama yang rendah pula. Beberapa permasalahan perkembangan peserta didik di masyarakat yaitu 1. Masalah kesehatan reproduksi dan pacaran. Kondisi peserta didik yang belum menikah belum berhak mendapatkan informasi maupun pelayanan medis untuk kesehatan reproduksi. Hal ini dihukumi secara sosial terhadap agama. Sementara itu, suguhan media massa merangsang libido peserta didik remaja. Hal ini berdampak pada perilaku seksual pranikah yang disertai ketidaktahuan dan dapat membahayakan kesehatan reproduksi mereka. Yang kedua, ada masalah merokok. Peserta didik yang digolongkan sebagai perokok berat adalah bila ia mengkonsumsi lebih dari 31 batang rokok per hari dan dengan jeda waktu 5 menit setelah bangun pagi. Setidaknya secara umum, bahaya penghisap rokok terbukti membahayakan kesehatan para perokok aktif dan pasif. Berbagai penyakit dari akibat rokok, yang pertama kanker, kedua penyakit kardiovaskular, ketiga impotensi, yang keempat gangguan saraf, yang kelima gangguan indera penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, yang keenam gangguan pernapasan, yang ketujuh gangguan pencernaan, dan lain-lain. Di samping laki-laki, bahaya rokok juga akan didalami oleh perempuan perokok, diantaranya gangguan kesuburan, gangguan kehamilan dan janin, risiko keguguran, dan risiko menopause dini. Yang ketiga, ada masalah perilaku konsumtif. Kata konsumtif menjelaskan bahwa beberapa barang yang kurang diperlukan dikonsumsi secara berlebihan hanya dengan tujuan untuk mencapai kepuasan. Kata tersebut juga memiliki hubungan dengan produsen dan juga konsumen. Yang keempat, tentang peranan pendidik. Peranan pendidik dalam mengatasi permasalahan peserta didik. Di dalam Islam, pendidik atau guru adalah seorang yang memegang amanah untuk mendidik atau mengajar, serta memiliki peran transfer of knowledge dan transfer of value. Harapannya guru dapat memberikan emisi ilmu pengetahuan dengan menyesuaikan perkembangan dan tuntutan masa depan yang terdapat juga pada ULUM 2007. Guru berperan aktif dalam membantu tugas negara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itu tercantum dalam konstitusi negara kita. Di sisi lain, guru juga sebagai the second parent atau orang tua kedua setelah orang tua di rumah. Peranan pendidik dalam menghadapi permasalahan perkembangan peserta didik antara lain: A. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, bahaya seks bebas, dan penyalahgunaan narkoba serta miras. B. Membantu peserta didik mengembangkan sikap apresiatif terhadap postur tubuh atau kondisi dirinya.
C. Memberikan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. D. Melatih peserta didik mengembangkan resiliensi atau kemampuan bertahan dalam kondisi sulit dan penuh godaan. E. Menjalin hubungan yang harmonis dengan peserta didik dan bersedia mendengarkan keluhan dan problema-problema yang dihadapi oleh peserta didik. F. Memupuk spirit keagamaan peserta didik melalui pembelajaran pendidikan agama Islam secara humanis dan lebih toleran. G. Menerapkan model pembelajaran pendidikan agama Islam yang memungkinkan peserta didik untuk berpikir kritis, reflektif, dan positif. H. Membantu peserta didik mengembangkan etos kerja yang tinggi dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan. I. Merumuskan tujuan kurikulum pendidikan agama Islam yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. J. Pendidik harus menjadi figur dan tauladan yang baik bagi peserta didik. K. Pendidik harus mampu membentuk kepribadian yang sehat bagi peserta didiknya, atau Nurfadi 2011. Kesimpulan dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai peningkatan dalam meningkatan ukuran fisik atau perubahan yang secara signifikan terlihat pada material sesuatu sebagai akibat dari rangsangan atau stimulus di lingkungan sekitar. Perubahan ini dapat berupa pembesaran atau pertambahan dari kecil tidak ada menjadi ada, kecil menjadi besar, sedikit menjadi banyak, dan sebagainya. Sedangkan perkembangan didefinisikan sebagai kemajuan menuju kedewasaan, perkembangan individu dari masa anak-anak menginjak remaja dan masa remaja menginjak dewasa. Pada masa itu, peserta melalui masa remaja. Masa remaja ini rentan sekali akan godaan yang datang, mulai dari godaan perempuan sehingga banyak para remaja yang tidak kuat imannya melakukan hubungan di luar nikah, maraknya narkoba dan miras mengintai para pemuda dengan maksud untuk merusak generasi muda bangsa kita. Sekian pembahasan kita. Thank you for watching.